Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Velfire facelift. Sekarang kita coba aja starter ya. Tombol engine start stopnya di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ketika ditutup, seperti itu untuk kekedapannya. Tadi untuk kunci, seperti ini ya. Ada buka power back door, power sliding door juga di sini. Dan belakangnya ada tulisannya Velfire. Untuk bahan, di atas ini dia soft touch ya. Kemudian ini speedometernya. Yang baru tuh aksen merah-merahnya. Nah nih, kayak angka 8. Tapi yang bawahnya kecil, itu baru. Dan ini untuk MID ya. Jadi ini ada offset temperatur, range, ini isinya, eco indicator, TPMS, speedometer digital. Dan ini untuk fitur radarnya karena dia juga sudah Toyota Safety Sense. Nah ini idling start stopnya menghemat berapa banyak bisa dilihat dari sini. Ini AC belakang bisa diatur. Nah ini kecerahan juga bisa diatur juga dari sini. Ini peringatan kalau ada yang rusak. Nah ini ada apa, pengaturan salah satu fitur Toyota Safety Sense ya, untuk membuat kita tetap stay dalam garis. Lane center, nah ini steering assist, sensitivity, sway sensitivity. Nah ini untuk perlindungan kalau mundur bisa diatur. Kalau ini yang depan, dia bisa bantu kita untuk ngerem. Nah ini blind spot monitoring yang ada di spion, pembasmi kuman, melihat AC, vehicle setting. Nah ini stop start system. Nah ini power sliding door juga bisa di off kan. Ini meter setting untuk satuan-satuan. Seperti itu. Nah, ini udah balik lagi ya. Jadi ini ada indikator persneling. Kiri kanannya di sini masih analog tapi dengan update yaitu lingkaran warna merah-merahnya. Di bawah sini ada pengaturan odo, trip. Nah itu, trip A, trip B, sama kecerahan, dimmer. Di bawah sini ada saklar wiper, sudah auto, bisa di center waktunya juga. Di kanan juga ada saklar headlamp juga sudah auto dengan saklar fog terintegrasi. Belum ada pedal shift. Dan ini adalah tampilan dari setirnya. Untuk setir di sini ada saya panel kayu ya. Di sini dia panel kayu. Kemudian ini tadi untuk audio steering switch di sini. Di kanan ini ada untuk MID. Serta di bawahnya di sini ada untuk adaptive cruise controlnya, sama auto lane keeping assist-nya di sini. Nah ini tuas cruise controlnya di bawah setir, terpisah ya tombolnya. Dia sudah adaptif dan semenjak facelift ini dia juga sudah bisa full speed semenjak kilometer 0. Di bawah ini juga ada panel kayu atas sama bawah. Untuk pengaturan setir sini lengkap, tilt dan teleskopik. Panel silver juga ada untuk mempermewah di tengah-tengah di sini. Dan ini untuk ganti sumber suara. Untuk bahan dari soft touch semua, sampai atas ini juga soft touch. Dan di atas ada central speaker beserta tweeter di pojok. Nah ini adalah layar dari multimedianya. Untuk layar multimedia di sini juga udah ada Android Auto. Sekarang kita coba aja suaranya, sepremium apa speakernya. Nah itu, by default dia akan masuk ke ini ya, Google Maps di sini. Ini untuk keluar, data screen. Untuk keluar ada simbol Toyota. Dan ini sekilas isinya ya. Nah ini kepencet, ini ada gambar juga. Nah ini untuk home, ada auto. Ini untuk mute, ada aplikasi, ada surround monitor juga di situ. Kita lihat pengaturannya ya. Ada surround monitor, suara, pengaturan volume, kontrol audio, peningkatan bass, equalizer bisa diatur ya di sini. Nah itu. Kemudian ini penyaringan, suara sentuh tombol bisa dimatiin juga. Ini tampilan tanggal sama waktu juga ada, bisa diatur semua.
inputnya dari kabel USB di bawah sini ya, dengan tulisan Toyota. Panel silver bersama modul juga ada untuk sekeliling AC. Nah, ini juga untuk pengatur arah kisi-kisinya. Di bawah ada hazard, tempat penyimpanan. AC depan ini dual zone ya, kiri kanan bisa set udara sendiri-sendiri. Ada front sama rear defogger juga. Fan speed, ini arah semburan, lengkap sampai ke defogger kaca depan. Nah itu, nah ini bisa jadi dual atau jadi single. Dia juga sudah auto untuk air circulationnya di bawah, dan auto climate control juga. Seperti itu ya. Kemudian ini park brake elektrik dengan auto hold, idling start stop, vehicle stability control, dan mode berkendara eco. Ini tos transmisinya dengan kayu hitam ya, Blackwood panel di sini. Belakangnya juga lapis kulit. Dia CVT di sini. Dia ada mode manual juga. Tempat penyimpanan dengan panel kayu hitam. Di sini ada framing chrome juga ya. Dan ini cooler sama heater seat untuk penumpang depan atau driver. Tempat penyimpanan 2. Ini yang datar, ini agak dalam. Panel kayu di sini dibuka, ada tempat penyimpanan atau jadi cup holder. Armrest sih soft touch ya, empuk, kenyal-kenyal. Dia bisa dibuka dua arah. Di bawahnya ada wire charger QI standar, bisa dimatikan. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi dengan power outlet. Dilapis bludru ya bawahnya. Selain dari sebelah kanan juga bisa dibuka dari sebelah kiri. Dan itu sama aja. Nah nih joknya dia bisa dimaju mundurin dari samping atau dari penumpang belakang. Ini tampilannya ya. Nah itu, headrest bisa diatur. Jok kulit ini dengan perforated motifnya. Ada leg support yang bisa dipanjangkan secara elektris. Laci di sini pembukaan soft opening 2 tingkat. Nah itu, atas sama bawah. Di atas ada panel kayu lagi ya. Bahan ini soft touch, so ada RC penumpang depan. Dan ini adalah pilar A dengan hand grip, fix dan airbag. Seat belt di sini dengan head adjuster dan grip oleh track. Visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Di kanan, di atas sini ada sunroof ya, dan pembukaannya model tilt di sini, tapi keras. Dan ini untuk power sliding door kiri kanan, power back door belakang. Ini untuk sunroof dan tempat kacamata dilapis bahan bludru. Lampu juga sudah LED, lampu kaca di tengah sini. Di tengah ini spion sudah active automatic atau demi sekaligus kamera belakang ya. Jadi ada 2 fungsi nih. Di sebelah driver di sini sun visornya juga ada card holder, bahannya di sini bludru dengan vanity mirror dan lampu. Visor kanan, di sebelah kanan juga ada hand grip model retract. Ketika diarahkan ke R, nah maka dia akan tampil kamera 360-nya. Dan ini ada predictive line, tapi belum mengikuti arah setir ya. Di sini ada sensor parkirnya juga. Ketika diarahkan ke P, maka dia bubar. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat keluar. Pengaturan jok sisi driver sini lengkap ya. Dia sudah elektris juga. Di bawah ada siluet tulisan Vellfire, karpet bordiran Vellfire. Di sini emblem timbul loh, mewah. Kemudian ada footrest di pojok, transmisi matic ya, termasuk airbag di dengkul pengemudi, membuka kap mesin, tangki bensin, dan tempat penyimpanan. Di atas untuk card holder, dan ini dilapis bludru ya dalamnya. Ini untuk menonaktifkan power sliding door. Dan ini untuk auto high beam, pembelanja stop dan framing chrome. Ada cup holder dengan tutupan wood panel warna hitam. Kita coba nyalain lampunya juga. Untuk bunyi klakson, seperti itu bunyinya. Ini tampilan di door trim. Untuk door trim bahan ini soft touch. Sampai bawah ini berhard plastik. Di atas ada memory seat 3, door handle chrome. Spion juga sudah auto folding di sini. Window lock, power door lock, dan dia juga sudah all auto. Dia sudah auto down dan auto up dengan sensor jepit. Dan di spion sini ada gambar blind spot monitoring ya. Di bawah ada speaker di sini, bottle holder dan door pocket serta lampu di pintu.
Untuk masuk ada akses marking model sentuh, ground clearance dia cukup tinggi, velg model palang bintang, two tone polish. Di sini dia profil bannya 235/50 R18. Nah, ini adalah tampilan dari lampunya. Untuk lampu dia di sini LED projector ya 2, ada corner lamp juga, dan fog lamp yang sudah LED di bawah. Sensor parkir di depan ada 4, jadi tampilan barunya facelift ya, body kitnya dia baru, tampil sporty. Kamera 360, housingnya di bawah, di atas radiator grill. Kita coba lihat ke ruang mesinnya. Ini dia 2005 cc 4 silinder kayak Alphard ya. Ruang mesin juga dikasih peredam. Kita tutup, awasnya pakai headphone. Ini tampilannya dari samping. Side-nya sequential. Begitu juga ada di spion dan yang di belakang. Kamera 360 yang di samping ada di bawah spion. Dan ini ada tangki bensinnya. Ada holdernya juga, jadi bisa ditaruh waktu ngisi bensin, gak melukai bodi ya, keleleran dia. Di depan juga ada akses marquee, di sini model sentuh. Untuk pengaturan jok sisi penumpang depan di sini juga sudah elektris dengan leg support yang bisa dipanjangkan. Nah, itu belum ada dedicated button untuk matiin airbag penumpang depan, dan ini adalah tampilan dashboard dari sisi penumpang depan. Kita coba lihat ke kabin baris kedua. Nah, untuk maju mundurnya di sini dia masih manual ya. Di sini juga ada light carpet warna biru dengan tulisan Velfire. Hand grip di sini untuk naik, dan ini juga empuk loh, soft touch. Kita coba masuk. Di belakang di sini dia lega, MPV premium, ada pegangan, hand grip, empuk, soft touch. Seat back pocket. Di atas ada tempat penyimpanan, konsol tengah sini ada laci, semua dengan wood panel, dan di bawah ada USB untuk ngecas gadget. Dan di sini ada Type C sama USB-A, dan dia juga sudah fast charging, ada gambar halilintar. Ada seat back pocket juga, dan ini tombol untuk memaju mundurkan penumpang belakang ke penumpang depannya. Ini tampilan dashboard sama center console. Di atas sini ada ambient light, hand grip boleh retract dengan hook, kanan dan kiri nggak dibedain, kisi-kisi AC, lampu baca, dan nano i pembasmi kuman. Ada recent entertainment system di sini dengan tombol-tombolnya yang touch sensitif. Ini climate control belakang ya, dan sunroof juga bisa dibuka. Nah, itu dia panoramik, ini untuk buka tutup kacanya, auto climate control, dan sudah ada pengaturan suhu juga di belakang sini, sama arah semburan juga bisa diatur semuanya. Ini untuk warna ambient light, ganti-ganti akan jadi hijau ya, dan ini untuk kecerahannya. Sini sama seperti yang di sebelah kiri, dan ini juga udah ada tirai. Ini lampu baca dioperasikan dari bangku, ada airbag juga di pilar C. Untuk tirai ada yang model hordeng sama yang sunshade. Ada tweeter, kemudian ada model tuas, dan kaca juga sudah all auto. Dia masih misang sedikit ya, ngeluarin tangan masih ke pentok kaca di sini. Auto down dan auto up. Nah, itu bahan ini soft touch semua ya, kecuali yang di pinggiran ini dia keras. Di bawah ada bottle holder, speaker, udah nggak ada door pocket. Jok juga sudah isofix. Seat belt dia modelnya menyatu sama kursi ya, housingnya, dan ini headrestnya dia model pilot seat. Ada penyangga kepala. Ada untuk cup holder di sini dengan tutupan panel kayu. Di tengahnya ada meja, atau kalau nggak difungsikan bisa walk through kabin dengan 4 buah cup holder. Nah, ini pengaturannya ya. Ini untuk lampu, heater seat, 2 level. Ini untuk recline, dan ini untuk leg support, seperti yang ada di sini. Nah, itu. Dan ini untuk
recline-nya. Kita lihat ke bangku baris ketiga. Di baris ketiga di sini dia ada pengatur recline, ada seat belt 3 titik, wood panel juga sampai ke baris ketiga ya, dan di sini dia juga ada korden dengan sunshade juga. Di sini ada wood panel, 2 buah cup holder, tempat penyimpanan, hand grip model Tech dengan hook, armrest, dan tempat headrest untuk penumpang tengah. Penumpang tengah juga dikasih head ini ya, seat belt dari plafon keluarnya. Ini sama semua. Begitu juga di sebelah kiri. Cuman ini cup holdernya cuma 1. Sekarang kita lihat keluar. Nah ini ketika tertutup. Rem belakang sini cakram juga tentunya. Di belakang ada approve spoiler, Hammond stop lamp. Kemudian wipernya di sini dia tersembunyi. Ada rear defogger. Nah ini untuk kamera yang di spion ya, spion tengah. Ini desain stop lampnya dia LED bar mengotak-ngotak, dan ini sign yang sudah sequential tadi. Tulisan Velfire, emblem timbul sama emblem 50 tahun Toyota. Di bawah ada 4 sensor parkir sama reflektor. Tampilan dari bawahnya. Kemudian ada kamera mundur juga, serta lampu plat nomor sudah LED. Kita coba buka bagasinya. Pembukaannya dia belum elektris ya, tapi nutupnya udah. Ini tampilannya. Ini bisa dilipat ke samping dengan menyatukan segitiga ini, kemudian ditarik di sini. Cuman ini kepentok bangku depan ya. Ini tampilannya. Dia ada top tether dari Isofix di sana. Nah itu. Di kiri ada lampu bagasi. Di bawah ada tempat penyimpanan. Nah itu headrest penumpang tengah ya. Ini untuk yang kecil, dan ini untuk ban serep. Nah itu. Di kanan juga ada lampu bagasi yang bisa dinyalakan, matikan terpisah. Ini tampilannya. Penutupan juga sudah elektris dengan bunyi bip. Tampilan dari belakang secara overall. Ini emblemnya ya, G. Lanjut di sebelah kanan juga ada akses smart key, model pencet. Seperti ini tampilannya. Sekarang kita kembali ke depan, kita matiin semua, termasuk lampu di sini sama AC. Ini tampilan kabin belakang. Sekarang kita kunci mobilnya setelah kita matikan. Ketika dimatikan, dia langsung mati. Ketika kita kunci melalui alur di pintu, spion juga sudah otomatis terlipat ya, karena dia sudah auto folding. Tapi ketika dibuka, dia akan membuka kalau sudah starter. Untuk fitur di remote, ini bisa buka power back door, kunci dulu, dibuka. Nah itu, dan sebelah kiri, dan PBD. Nah itu. Bisa digunakan juga untuk menutup di sini, kiri dan kanan, tanpa tunggu-tungguan, semuanya. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Toyota Velfire Facelift dengan full shift adaptive cruise control.
Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom description. Sekian.